Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Katsir karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Jadi kitab Al-Misbahul Munir ringkasan terhadap kitab tafsir Ibnu Katsir karya seorang ulama India yang bernama Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Masuk di pembahasan, beliau memberi judul Wujubu Qiraatil Fatihati Fis Salawati Kulliha. Wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam seluruh salat, imaman kana, baik sebagai seorang imam, au ma'muman, atau sebagai seorang makmum, au munfaridan, ataupun solat munfarid, solat sendiri. Karena orang solat itu tidak lepas dari satu dari tiga kemungkinan, imma dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum, atau solat sendiri, ya. Dan beliau ini Imam Ibnu Katsir, ya, itu dalam madhabnya madhab Syafi'iyah. Jadi beliau ini dalam madhab yang dimaksud madhab fikih. Tidak ada ulama membicarakan madhab itu dalam masalah akidah. Karena kalau akidah, seorang muslim tidak boleh beraneka ragam madhab. Kalau akidah, ketika seorang muslim akidahnya selain akidah ahli sunnah, berarti akidahnya akidah ahli bid'ah, akidah yang sesat, akidah menyimpang. Jadi kalau akidah cuma satu madhab, ya, satu pemahaman, itu madhab salaf, madhab akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun dalam fikih boleh, mau Syafi'i boleh, mau Hambali boleh. Dan imam bukan hanya 4, namun yang masyhur, yang banyak murid-muridnya dan yang menyebarkan ajaran guru-gurunya ini, ya 4 imam ini. Dan secara tidak sengaja para jemaah, Imam Syafi'i tidak memproklamirkan saya membuka madhab Syafi'i, tidak. Yani atas takdir Allah secara kebetulan, ya, imam yang 4 ini yang masyhur, yang paling banyak pengikutnya di dalam dunia Islam. Ya, jadi bermadhab itu dalam fikih. Maka Imam Ibnu Katsir ini madhab fikihnya Syafi'i. Adapun masalah akidah, semua imam sama. Yang maksud imam ahli sunnah, semua sama, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Oleh karena beliau bermadhab Syafi'i, maka dalam penafsiran ini pun beliau yakni berkesimpulan tentang hukum membaca Al-Fatihah sebagaimana dalam madhab Syafi'i, yaitu membaca Al-Fatihah itu makmum, ya, makmum juga membaca. Dan yang menjadi permasalahan para ulama adalah membaca Al-Fatihah bagi makmum yang solatnya solat apa? Solatnya solat jahriyah. Ya, walaupun semua memang ada khilaf, hanya saja yang tajam perselisihannya adalah ketika makmum, posisi makmum dan solatnya solat jahriyah. Apakah cukup mendengarkan bacaan imam atau tetap makmum membaca? Kalaupun membaca, kapan bacanya? Apakah ketika imam selesai membaca waladhdallin sebelum membaca surat, atau membarengi bacanya imam? Ini dijelaskan, ya, di dalam kitab fikih masalah ini. Baik, kita baca dulu penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Fadalla hadza kulluhu ala annahu la budda min al-qira'ati fi sholati. Maka semua penjelasan ini, jadi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang aslinya, yang tidak diringkas, itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan secara secara panjang lebar gitu dalam masalah ini,
namun akhirnya diringkas oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Ya. Memang nyaman baca kitab tafsir Ibnu Katsir ini nyaman ketika yang sudah diringkas saja. Karena kalau yang belum diringkas ya, itu banyak sekali yakni pembahasan-pembahasan mendetail sehingga terkadang bagi kita yang pemula dalam membaca tafsir lebih kurang nyaman ya. Kata beliau, fadalla hadza kulluhu ala annahu la budda min al-qira'ati fi shalah. Maka semuanya apa yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa wajib membaca di dalam salat. Maksud membaca yakni Al-Fatihah. Wa huwa ittifaqun minal ulama, dan ini adalah kesepakatan ulama tentang wajibnya membaca Al-Fatihah. Sepakat ya, bahkan dia ruknun min arkanis shalah. Bahkan dia rukun di antara rukun salat. Jadi kadang ulama mengucapkan bahasa wajib itu maknanya rukun. Terkadang ulama menyebut wajib atau fardu itu maknanya rukun. Ya. Seperti Al-Fatihah itu wajib dibaca, maknanya rukun. Kalau secara pembahasan secara detail maknanya rukun. Karena beda antara wajib dengan rukun kalau dalam pembahasan secara detail. Ya. Adapun terkadang kalau secara global disebut wajib, maknanya rukun. Sebab tidak sah solat tanpa membaca Al-Fatihah. Sebagaimana kata Nabi SAW, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya. Termasuk juga di sini ada hadis yang dibawakan nanti. Kata Nabi SAW, tidak ada solat. Maknanya tidak ada, yakni tidak sah. La solata, tidak ada solat. Penafian itu bisa salah satu dari 3 makna penafian. Satu, menafikan keberadaan, atau yang kedua menafikan keabsahan, atau yang ketiga menafikan kesempurnaan. Ini harus kita benar penerapan penafian ini. Yang pertama, an-nafyu li al-wujud, penafian keberadaan. Maka Al-Fatihah ya, disebut tidak ada solat yang tidak baca Al-Fatihah, maka ini bukan menafikan keberadaan. Maka yang benar yang kedua, penafian keabsahan, yakni tidak sah. Ya. Contoh penafian yang ketiga yang tidak sempurna, seperti kata Nabi, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar azan namun tidak memenuhi panggilan azan, tidak salat berjamaah di masjid, maka fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali karena udzur. Nah, tidak ada salat di sini juga ulama beda pendapat. Yang benar penafian apa jemaah? Tidak ada salat bagi yang tidak berjamaah di masjid. Bagi laki-laki tidak ada salat, tidak ada apa? Tidak ada, yakni tidak sah atau tidak sempurna. Kalau dalam mazhab Ibnu Hazm Adh-Dhahiri, mazhab Dhahiri, salat berjamaah itu syarat di masjid bagi laki-laki, syarat, berarti tidak ada salat kata beliau tidak sah. Namun yang benar ya, penafian di situ yakni tidak sempurna. Artinya salatnya sah tapi berdosa dia. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Contoh yang penafian tidak sempurna yang lain, misalnya sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak ada iman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Yang dinafikan iman di sini apakah imannya tidak ada, tidak sah, atau tidak sempurna imannya? Yang orang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, tidak sempurna. Ya. Contoh yang satu gabungan dalam hadis, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a lahu liman lam yadhkurismallahu alaihi. Tidak ada salat bagi yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Kira-kira yang mana? Nah, ada perincian ini. Kalau yang tidak ada salat tanpa wudu, tidak ada maknanya tidak
Tidak sah. Kalau tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah, tidak ada di sini apa? Apa wudu kita enggak sah kalau enggak baca bismillah? La, sah wudunya, cuman kurang sempurna saja. Karena membaca bismillah dalam wudu hukumnya sunnah. Jelas sama ya? Jadi hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak ada di sini maknanya tidak sah. Ya. Wa qad dalla alaihi al-haditsu al-madhkur, dan telah ditunjukkan atas wajibnya baca Fatihah itu oleh hadis yang tersebut di atas. Haitsu qala salawatullahi wassalamu alaihi, di mana telah bersabda salawatullahi wassalamu alaihi, yakni maksudnya Rasulullah telah bersabda salawatullah wassalamu alaihi, semoga salawat Allah dan salam tercurah kepadanya, maksudnya Rasulullah SAW. Man shalla salatan, siapa yang salat, mengerjakan salat suatu salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, Nabi bersabda lalu tidak membaca ummul Quran, berarti istilah ummul Quran Nabi yang mengucapkan. Makanya para jamaah, pendapat yang benar ya, nama-nama surat itu adalah tauqifiyah. Nama-nama surat itu tauqifiyah. Ini bukan karangan sahabat, tapi langsung dari wahyu. Makanya kalau turun surat ya, turun ayat, kan turun ayat itu tidak langsung satu surat, tidak. Ada yang satu surat full, ada yang parok-parok saja, ada yang cuplikan-cuplikan. Nah, di situ Nabi memerintahkan kepada sahabat, letakkan firman Allah ini di surat ini, letakkan firman Allah ini di surat itu. Jadi penamaan surat itu adalah tauqifiyah, penamaan surat. Maka Nabi menamakan Al-Fatihah diantaranya dengan Ummul Quran. Maka siapa yang solat tidak membaca Ummul Quran, fahiya khidaj, maka solatnya khidaj, yakni kurang, an-naqis. Khidaj artinya yakni an-naqisu, kama fassara bihi fil hadis, sebagaimana ditafsirkan oleh hadis, maknanya kurang, ghairu tamam, dan tidak sempurna. Taib. Wa aidan qad sabata fi sahihaini. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, dan juga telah sahih sebuah hadis di dalam dua kitab sahih, yakni Bukhari Muslim. Ya. Inilah karakter tafsir Ibnu Katsir jemaah. Tafsir bil ma'tsur namanya. Menafsirkan ayat-ayat Quran dengan ma'tsur, dengan dalil-dalil dari Quran atau dalil-dalil dari hadis-hadis atau dari ucapan para sahabat. Itulah yang dikenal dengan istilah tafsir bil ma'tsur. Ya. Yang menafsirkan Quran dengan dalil-dalil dari Quran, dari hadis atau dari kalam-kalamnya para sahabat. An Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, qala, dia berkata, yakni Ubadah bin As-Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang lam yaqra, tidak membaca, bi Fatihatil kitab, yakni Al-Fatihah. Baik, hadis ini ya sahih, diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari dan Imam Muslim. Diperhatikan dalil-dalil. Jadi dalil ini menunjukkan la salatan, tidak sah salat ya. Jadi nanti sepakat kalau masalah Al-Fatihah itu rukun. Hanya saja nanti khilaf ulama berkaitan tentang masalah makmum. Ulama enggak ada beda pendapat tentang imam. Ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang salat munfarid. Yang imam yang salat munfarid tidak ada perbedaan pendapat. Yang ulama beda pendapat berkaitan makmum saja. Ya, berkaitan dengan makmum. Nanti akan kita bahas secara terperinci insyaallah. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan di dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban ini juga punya kitab namanya kitab hadis. Beliau mengumpulkan hadis-hadis juga namanya kitab As-Sahih. Hanya saja berbeda dengan sahihnya Bukhari atau sahihnya Muslim. Dari sisi mana bedanya? Dari sisi masalah keketatan di dalam pencantuman hadis.
Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim sangat ketat sehingga keabsahannya diakui. Adapun kalau Sahih Ibnu Khuzaimah atau Sahih Ibnu Hibban masih terdapat hadis-hadis yang dhaif masuk di dalamnya. Karena pensahihan adalah menurut penulisnya atau pengumpulnya, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban, ya. Maka jangan dianggap Sahih Ibnu Khuzaimah seperti Sahih Bukhari, enggak. Kalau Imam Bukhari ketat, ya, Imam Muslim juga ketat, ya. Contohnya kalau Imam Bukhari mensyaratkan rawi itu tidak hanya sekedar satu zaman satu waktu, ya, tapi harus dipastikan ketemu, walaupun satu zaman hidupnya, tapi harus dipastikan ketemu. Nah, ini saking ketatnya Imam Al-Bukhari di dalam meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u, tidak mencukupi, salatun, salatnya orang, la yuqra, yang tidak dibacakan fiha, dalam salat tersebut, bi ummil Quran, dengan ummul Quran. Jadi dengan 3 lafaz, ya. Lafaz pertama la salata, lafaz yang kedua fa salatuhu khidaj, tidak ada salat. Yang lafaz kedua salatnya kurang. Dalam lafaz yang lain la tujzi'u, tidak mencukupi, yakni salat yang tidak dibacakan ummul Quran. Jadi ummul kitab, ummul Quran, ya. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah, dan hadis dalam bab ini sangatlah banyak. Nah, demikian kesimpulan dari yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Kita bahas sekarang khilafiyah ulama dan hukum berkaitan tentang membaca Al-Fatihah, para jemaah. Baik, kita katakan membaca Al-Fatihah tadi sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, bagi yang munfarid ini sepakat dia rukun di antara rukun salat, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Dasarnya tadi yang disebutkan hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Ada lagi hadis, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihil kitab fa hiya khidaj. Ya, khidaj maknanya kurang. Dan orang kalau salatnya kurang, ya, salatnya kurang berarti dianggap tidak salat, kan itu, jemaah. Yang disebut dengan khidaj itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Ini kurang ini bukan kurang sempurna, tapi kurang dianggap berarti tidak sholat secara hakiki, kan gitu. Ibarat sholat tidak kurang 1 rakaat misalnya, semacam itu. Nah, sekarang hukum bagi makmum. Kalau imam munfarid sepakat. Kalau makmum, ya, kita bahas dulu, makmum itu sholatnya tidak lepas dari 2 kemungkinan. Satu, imma sholatnya jahriyah seperti sholat isya, maghrib, isya dan subuh, atau yang kedua makmum itu berjamaah sholatnya sirriyah seperti sholat duhur dan asar, ya. Kita bahas dulu makmum membaca dalam sholat jahriyah, ya. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini, di antaranya menurut madhab mayoritas, ya, menurut madhab mayoritas para jamaah, di antaranya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, dan juga madhab Syafi'i dalam qaul qadimnya, qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i itu punya fatwa-fatwa 2 periode. Qaul qadim itu ketika beliau berada di Baghdad, di awal-awal, maka disebut qaul qadim, ya. Adapun ketika Imam Syafi'i pindah sampai wafatnya di akhir hayatnya di Mesir, itu banyak fatwa-fatwa beliau yang merubah fatwa yang dulu yang disebut dengan qaul jadid, ya, qaulu al-jadid. Kalau yang waktu di Baghdad qaul al-qadim. Nah, demikian pula ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa makmum dalam sholat jahriyah
la tajibu qiraatil Fatihati 'alal ma'mum. Jadi makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, ya. Dalilnya, kita lihat dalilnya dulu. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 204. Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibacakan, maka kata Allah fastami'u. Istima itu artinya menyimak, cuma. Istima itu bukan mendengar. Kalau istima itu artinya mendengar dengan lebih, mendengar plus, yaitu menyimak kalau dibacakan Quran. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan diantaranya ya, ada yang berpendapat enggak boleh kita nyetel murattal Quran, tidak boleh kalau kitanya tidak menyimak. Contoh misalnya hajatan ya jemaah. Hajatan itu kan bingung, mau nyetel dangdut kan enggak boleh. Nyetel dangdut. Terus apa? Wis nyetel Quran. Akhirnya nyetel murattal. Ini enggak boleh. Syekh Fauzan berfatwa enggak boleh. Karena kalau orang lagi walimah hajatan itu enggak fokus mendengarkan. Ya ngobrol. Kan biasanya kalau walimahan ngobrol. Termasuk tidak boleh toko-toko kaset. Ini Syekh Fauzan berpendapat toko-toko kaset Islami ya, kaset-kaset di Saudi Arabia itu biasanya suka nyetel apa? Nyetel murattal untuk memberitahu orang bahwa dia toko kaset dakwah dan semisalnya. Berarti nyetelnya murattal itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk hanya pemberitahuan saja. Bukan disimak, orang lalu lalang tidak menyimak. Demikian agungnya kalamullah. Dan dasarnya ayat ini, yakni Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran dibacakan fastami'u lahu wa ansitu. Termasuk ada faedah hanya bagi yang istima' tadi yang dibolehkan sujud tilawah kalau ada ayat sujud tilawah. Artinya bagi orang yang cuman mendengar biasa, ketika ada ayat sajdah tidak perlu. Tapi bagi yang baca atau bagi yang menyimak cuma ya, bacaan Quran tersebut disunahkan sujud tilawah. Ini bedanya antara mendengar dan menyimak. Ya. Ini faedah dari ayat ini. Lalu wa ansitu, dan diamlah la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Rahmat Allah yang orang itu mustahil masuk surga kalau enggak ada rahmat Allah. Ini luar biasa. Maka di antara sebab menggapai rahmat Allah adalah dengan cara apa jemaah? Menyimak bacaan Quran. Jadi kalau ada orang baca Quran kita diam. Harus diam, jangan. Bagaimana kalau misalnya dalam majelis ya dibacakan ayat Quran, misalnya mau rapat, mau apa, bolehnya boleh, enggak masalah. Dengar Al-Quran dibacakan. Nah itu disimak, dengarkan, ya, dibolehkan berjamaah. Pembacaan ayat Quran, ya. Bahkan bagus supaya berkah, ya. Tidak dengan Al-Fatihah, bukan maknanya. Yani sebelum rapat atau sebelum ada kegiatan apa dibacakan dulu ayat Al-Quran, mendengarkan supaya juga orang ingat kepada Allah. Nah, itu disimak seperti itu dibolehkan. Nah berkaitan ayat ini, Al-A'raf 204, yakni Allah memerintahkan kita mendengar, menyimak, ya, diam. Ini kata Imam Ahmad, ya. Mungkin kalau bisa antum catat perkataan Imam Ahmad ini. Berkaitan ayat itu apa kata Imam Ahmad? Ajma'an nas, ulama sepakat katanya. Subhanallah ya. Ajma'an nas, manusia sepakat. Maksud manusia itu siapa jemaah? Ulama. Masa orang awam ijma' gitu loh, dan dianggap ijma'nya. Jadi yang kalau dikatakan manusia, kaum muslimin sepakat, maksudnya ulama. Sepakat ulama ala anna hadhil ayah, bahwa ayat ini yang dimaksudkan, perintah diam tadi, ayat ini yang dimaksudkan fis shalah, yaitu maksudnya dalam salat. Menurut Imam Ahmad. Ya, kata Imam Ahmad, ajma'an nasu ala anna hadhil ayat fis shalah. Ya. Ijma'
ulama bahwa ayat ini yang dimaksud di dalam salat. Berarti ayat ini maksudnya imam ketika bacaannya jahar, kedengaran oleh makmum, makmumnya diam menyimak, jangan baca. Baik. Dalil dari hadis jemaah. Dalil dari hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana, ya, bahwa Nabi pernah berkhutbah kepada kami, fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Lalu Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana sunnah-sunnahnya dalam agama ini, bagaimana solat-solat di dalam agama kita ini. Lalu beliau bersabda, idza shallaitum, apabila kamu solat, kata Nabi, faaqimu sufufakum, faaqimu, maka luruskanlah saf-saf kalian, summa, lalu kata Nabi, la ya ummakum ahadukum, lalu hendaklah salah seorang kalian menjadi imam, ya. Fa idza kabbara, kalau imam takbir, fakabbiru, maka takbirlah kalian. Jadi artinya di sini faedah untuk mengikuti, bukan membarengi. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, selesai takbir, maka makmum takbir. Bahkan kalau sujud, perhatikan dalam hadis Bukhari ini, para sahabat tidak menggerakkan apapun ketika i'tidal. Para sahabat tidak menggerakkan badannya apapun ketika i'tidal, sehingga Nabi meletakkan dahinya di tanah. Nabi meletakkan dahi di tanah, baru para sahabat sujud mengikuti. Kita enggak kesusu, kalau kita kuburu-buru bareng kadang. Jadi makmum dalam masalah mengikuti imam itu ada 4 kemungkinan, dan yang benar cuma 1. Ada 4 kemungkinan, yang betul cuma 1, yang 3-nya salah. Apa yang pertama? Yang pertama, mendahului imam, dan ini diancam dengan ancaman yang berat. Mendahului imam dengan sengaja, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, amma yakhsha ahadukum, tidaklah takut salah seorang kalian, an yarfa'a ra'sahu qabla al-imam, yang mengangkat kepalanya sebelum imam, an yuhawillahu ra'sahu ra'sa himar, diganti kepalanya oleh Allah, dikutuk dengan kepala keledai, ya. Ini ancaman yang sangat berat para jemaah bagi yang mengangkat kepala, ya, maksudnya mengangkat kepala dari ruku atau dari sujud sebelum imam, mendahului imam. Taib. Yang kedua jemaah, bareng. Yang kedua, membarengi, bareng, ya, imam ruku ya barengan rukunya. Yang ketiga jemaah, terlambat jauh, imam ruku, ya, dia masih berdiri, dan imam bangkit, dia ruku. Imam bangkit, i'tidal, kemudian imam sujud, dia bangkit dari ruku. Imam salam, dia masih baru at-tahiyatu lillahi wassalawatu, bahkan mungkin masih sujud. Imam sudah mau salam, dia masih sujud. Oh, ini makanya doa di dalam solat, perhatikan ikhwan, doa dalam solat ketika sujud itu memang sunnah, dan itu afdal, dan itu mustajab. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa. Tapi kalau makmum sedang berjamaah, para jemaah hati-hati, dia mengejar sunnahnya doa dalam sujud, namun melanggar kewajiban mengikuti imam, yaitu apa? Terlambat, dan dia masih sujud saja doa. Imam sudah mau salam, dia masih sujud. Oh, ini musibah jemaah. Karena doa ketika sujud hukumnya apa? Sunnah, sementara mengikuti imam hukumnya wajib, ya. Jadi apa yang dalam istilah pepatah Jawa apa? Kehilangan deleng itu jemaah apa? Hah? Dapat apa? Yang ono deleng-deleng itu jemaah. Ya wis lah itu ya. Ya. Yani dapat sesuatu yang
tidak ada harganya tapi kehilangan hal yang berharga. Ya. Ini kalau sholat sendiri mungkin tidak masalah, ya. Yani sujud lama-lama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah beliau cerita di Masjidil Haram, ya. Beliau di sampingnya ada seorang yang seperti tadi kasusnya, sujud lama, ya mungkin berdoa gitu ya. Kemudian imam sudah bangkit, dia masih sujud. Imam sudah duduk, ya ini dia masih sujud. Terlambat. Lalu setelah salam, Syekh Abdul Razak menegurnya, dan subhanallah bagaimana ulama dalam menegur dalam berdakwah jemaah. Syekh Abdul Razak mengucap salam kepada orang yang di sebelahnya ini. Mungkin dia juga tidak tahu kalau itu adalah syekh, ya, karena kadang tidak kenal. Lalu syekh mengatakan, semoga solat kita, solat kamu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masya Allah kamu tadi nampak khusyuk itu ya dalam sujud. Nah, jadi dipuji dulu gitu cuma, didoakan dulu. Jadi orang yang tadinya ketika syekh ucap salam itu dia langsung kayak apa, wajahnya kayak tegang. Begitu didoakan oleh syekh, kemudian syekh yani memuji bahwa masya Allah kayaknya tadi waktu kamu doa yakni khusyuk sekali, baru dia mulai adem. Baru setelah itu masuk beliau. Kata beliau, namun mungkin perlu saya sampaikan, kata Syekh, bahwa doa dalam solat, dalam sujud seperti ini hukumnya kan sunnah, tidak wajib. Sementara mengikuti imam hukumnya wajib. Ya, maka sebaiknya nanti tidak diulangi. Ya, doa lama-lama seperti ini bagi makmum. Akhirnya ya menerima, Allah alam, yang jelas menyampaikan. Ya. Baik. Jadi kita juga demikian ya kawan. Kalau sholat sendiri mungkin tidak masalah. Lalu kita baca hadis ini, wa idza qara'a, dan apabila imam membaca, fa'ansitu maka diamlah. Tuh. Jadi inilah yang dipakai ya sebagai pegangan oleh madhab jumhur, ya, bahwa hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau imam membaca maka diamlah. Nah, dalil yang ketiga nih tadi dari Quran, yang kedua dari hadis, ya kan? Yang sekarang ketiga dari asar. Asar itu apa cuma? Apa bedanya dengan hadis? Aywa. Kalau asar itu perkataan atau perbuatan yang dinisbatkan bukan ke Nabi, tapi ke sahabat atau ke tabi'in. Itu asar. Ya. Tapi kalau disebutkan secara umum asar itu ya hadis-hadis juga. Tapi kalau dibedakan ada hadis, ada asar. Ya, misalnya dalil kita 1 Quran, 2 hadis, 3 asar. Berarti hadis dan asar beda apa sama di sini? Beda. Nah, apa bedanya? Kalau hadis tadi Nabi, perkataan perbuatan disandarkan ke Nabi, kalau asar disandarkannya ke sahabat atau tabi'in. Ya. Kalau dari asar adalah Atha bin Yasar. Atha bin Yasar. Pernah dia tanya kepada Zaid bin Sabit, ya, anil qiraah ma'al imam. Jadi Atha bin Yasar bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit tentang bacaan dalam solat ketika berjamaah bersama imam. Faqala, maka Zaid bin Sabit berkata, berarti ini fatwa sahabat. Faqala la qira'ata ma'al imam fi syai'. La qira'ata ma'al imam fi syai'. Tidak ada bacaan apapun ketika kita ikut solat bersama imam. Tentu yang dimaksud ketika apa jemaah? Ketika kita mendengar bacaan imam. Makanya kalau kita tidak dengar dan kitanya jauh, nggak ada mikrofon, imam nggak dengar bacaannya, apalagi subhanallah para jemaah. Saya pernah sholat di daerah Malang, ya, salah satu masjid. Imamnya sudah sepuh dan imam tetap itu. Sholat asar saat itu saya, sholat asar. Ini perhatian bagi para imam, tolong diperhatikan. Sholat asar, lalu berdiri semua qomat. Lalu jamaah, wallah, saya itu sholat di shop yang pertama, ya, sebelah, dan nggak banyak juga jamaahnya, hanya 2 baris saja, dan masih juga nggak terlalu besar.
Jamaah ketika takbir tidak kedengaran apapun. Jadi imam ini takbirnya seperti dia sholat sendirian. Terus ruku, Allah juga begitu sampai salam selesai. Yang kasihan yang ibu-ibu sholat di situ. Jadi ibu-ibu itu sholatnya mungkin sambil lihat jamaah yang laki-lakinya. Terus kita yang di samping, kita melihat orang sebelah ruku ya ruku, atau mata kita meleng kepada sehingga sholat kita tidak khusyuk. Ini tidak boleh, imam seperti itu dolim jemaah. Jadi imam itu kan supaya diikuti. Bagaimana mau mengikuti kalau imamnya tidak kedengaran apapun? Jadi sholat kayak nggak ada suaranya sama sekali. Ini saya penasaran dengan masjid ini, pengen sholat maghribnya kayak apa jemaah? Penasaran saya, belum ke situ lagi. Cuman kasus seperti ini banyak tentu di masjid-masjid lain pun seperti itu. Ya, oleh karena itu mohon diperhatikan. Jadi kalau imamnya kedengaran, kita tidak baca menurut madhab jumhurnya. Kalau tidak kedengaran seperti di rakaat keberapa? Rakaat ketiga atau rakaat keempat bagi yang salat 4 rakaat, maka kita membaca karena kita tidak kedengaran. Ini hanya yang jahar saja. Nah, madhab Hanafi, para ikhwan, kalau madhab Hanafi mau jahar mau tidak, ya, mau jahar mau tidak, madhab Hanafi pokoknya makmum diam. Jadi dalam madhab Hanafi sholat duhur pun makmum pada diam jemaah. Dalam madhab Hanafi, dan kita sering saksikan orang-orang India, orang Bangladesh, orang India, Bangladesh, Pakistan itu kan madhabnya Hanafi, madhab bahkan sangat fanatik mereka juga. Sama saja di Indonesia pun fanatik Syafi'i, di situ fanatik Hanafi. Bahkan di India itu jemaah, di Pakistan itu kalau mau mengawinkan anak perempuannya dilamar orang, itu orang tua mesti tanya laki-laki ini madhabnya apa? Madhabnya nek Hanafi dikawinkan, nek madhabnya Syafi'i enggak, atau madhabnya Hambali enggak. Sampai gitu di Pakistan. Ini musibah ini. Ini orang mau masuk Islam kasihan, bingung dia. Mau masuk Islam tanya, kamu mau masuk Islam misalnya madhab yang mana, Hanafi atau Syafi'i? Bingung orang yang enggak mau, yang mau masuk Islam. Mungkin bisa jadi enggak jadi masuk Islam gara-gara bingung. Ya, baik. Cuman itu memang namanya khilafiyah, mesti dalilnya ada. Jadi kalau madhab Hanafi dalilnya ya seperti ini semuanya. Cuman memahaminya tidak baca sama sekali. Walaupun sholatnya sirriyah. Ya, apalagi ada hadis juga yang hadis dhaif ya jemaah, dijadikan dasar juga. Cuman kita tidak perlu dengan hadis itu, cukup hadis yang sahih saja tadi. Namun ada hadis yang dhaif, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Siapa yang sholat memiliki imam, yakni sholat berjamaah bersama imam, maka bacaan imam adalah mewakili bacaannya makmum. Ini hadisnya dhaif. Ya, ini dijadikan dasar oleh madhab Hanafi hadis ini, bahwa makmum tidak baca sama sekali. Ya, tidak baca sama sekali ketika sholat berjamaah bersama imam. Baik. Kemudian ada dalil yang lain yang menunjukkan para jamaah bahwa makmum tidak perlu baca ketika berjamaah, ketika imamnya sholat jahriyah, adalah bahwa makmum itu kan diperintah untuk mendengar kan jemaah. Ketika ada bacaan nanti imamnya salah, kan siapa yang memberitahukan? Makmum. Nah kalau makmumnya sibuk juga membaca, maka di sini akan hilang gitu, akan hilang hikmah makmum diperintah untuk mendengarkan. Ya, oleh karenanya pernah di dalam sebuah riwayat, ya, pernah di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi merasa terganggu dengan bacaannya sahabat di belakang. Kemudian di dalam riwayat itu Nabi melarang untuk membaca, terus dikecualikan, kecuali katanya Ummul Quran. Maka dijadikan oleh madhab di antaranya madhab Syafi'iyah bahwa makmum tetap kalau Al-Fatihah harus membaca, namun kalau selain Al-Fatihah memang tidak perlu membaca. Jadi ya, karena Al-Fatihah adalah merupakan rukun salat. Oleh karenanya para jamaah dibedakan, orang yang salah bacaannya kalau dalam Al-Fatihah maka salatnya tidak sah.
jika salahnya itu merubah arti. Jadi lahan itu, lahan kesalahan baca itu ada dua macam. Lahnun jali, lahan kesalahan yang jelas. Yang kedua lahnun khafi, kesalahan yang tidak jelas. Maksud kesalahan yang jelas yakni kesalahan yang merubah arti dalam membaca, merubah makna. Ya. Adapun yang khafi tidak merubah makna. Nah, kalau Al-Fatihah merubah makna, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau selain Al-Fatihah walaupun merubah makna salahnya, maka tetap salatnya sah. Nah, ini dibedakan antara bacaan Al-Fatihah dengan selain Al-Fatihah, ya. Baik. Jadi kita simpulkan ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, wajib membaca secara mutlak, mau sirriyah atau jahriyah. Ini mazhabnya Syafi'iyah. Ya. Dan diantaranya juga adalah diantaranya pendapat Hambali, madhab Hambali, ya, diantara kaul dari Hambali. Yani mau sirriyah mau jahriyah tetap baca mutlak. Sebagaimana juga perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir kita ini. Yang kedua para jamaah, tidak membaca mutlak, tidak membaca mutlak. Mau sirriyah mau jahriyah. Ini siapa madhab siapa? Hanafi. Hanafi. Dan yang ketiga yang diperinci, yang tadi dikatakan madhab mayoritas. Ya, ini juga dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala di antara madhab yang kuat madhab mayoritas ini. Ya, yakni kalau diperinci, kalau jahriyah maka tidak membaca, kalau sirriyah maka kita membaca. Bahkan kalau kita tidak mendengar imam, walaupun sholatnya jahriyah, cuman mungkin karena kita sofnya jauh dan sofnya bisa jadi ada 200 barisan, masya Allah, berjamaah 200 baris misalnya. Ya wis lah, anggap ada aja ya, barangkali ada gitu. Dan nggak ada speaker, nggak kedengaran, maka kita membaca, ya. Baik. Nah, kemudian tadi saya jelaskan yang perlu kita ulangi lagi dan kita jelaskan adalah tentang apa jemaah? Bacaan Al-Fatihah, ya. Bacaan Al-Fatihah yang keliru tadi. Jadi kalau bacaannya itu bacaan yang merubah makna, ya, seperti maghzubi alaihim, atau mungkin iya karena dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merubah arti. Atau ngamta alaihim, merubah arti itu. Ngamta itu merubah arti cuma karena an'amta. Dan yang betul para jamaah, ta itu jangan dibaca pakai udara, ya. Yani ta, an'amta, la, khata. Atau tabbat, ono cet. Ini tabbat yada abi lahabin tabba wa tabba. Jadi jangan tabbat, ya, an'amta, ya, yang betul ta itu at-ta, ya. Ya. Baik. Selesai pembacaan bahasan. Jadi yang rajih yang mana? Madhab jumhur. Tapi ini masalah khilafiyah. Tapi para jamaah begini, di antara hal yang keliru pemahaman kita terhadap masalah khilafiyah adalah ketika khilafiyah itu dianggap memang masalah yang mu'tabar, yakni memang ulama khilaf. Lalu kita berkeyakinan namanya ulama khilaf, maka boleh-boleh saja memakai dua-duanya atau yang mana saja bebas. Ini salah demikian ini. Yang dimaksud ini khilaf yang mu'tabar itu kita dalam mensikapi, dalam menghormati, dalam bertoleransi maksudnya. Artinya kita tidak menyesatkan atau yang semisal, tidak berpecah belah. Karena ini khilaf yang mu'tabar. Tapi masalah kita mengamalkan jangan bebas. Wajib kita mengamalkan yang dalilnya kuat, wajib itu. Jangan bebas. Contoh kunut subuh misalnya. Kunut subuh masalah khilafiyah mu'tabar, nah. Dan ulama khilaf, sebagian mengatakan sunnah, yakni berpahala kalau kunut subuh terus-terusan maksudnya. Dan sebagian menganggap ini bid'ah karena hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih. Imam Ahmad menganggap dhaif hadisnya. Imam Syafi'i menganggap hadisnya sahih. Maka khilaf ulama. Lalu kita mengatakan kunut subuh atau enggak? Oh bebas, mau kunut silakan, enggak silakan. Enggak boleh begitu berpendapat.
Harus pilih penuntut ilmu, apalagi pilih yang kuat di antara pendapat. Madhab mana yang kuat di sini? Madhab Hambali, Imam Ahmad yang kuat dalam masalah ini. Hadis-hadis kunut subuh secara terus menerus ya. Dalil kunut subuh sahih. Cuman bukan subuh saja, kunut duhur, kunut asar, kunut maghrib ketika ada nazilah sahih. Ya. Nabi kunut subuh ada hadis sahih tapi terus-terusan tanpa ada sebab, maka ini yang dimaksud, yang dibahas oleh para ulama. Jadi tolong perhatikan di dalam kitab-kitab hadis, apa ada hadis kunut subuh? Ada, cuman yang terus-terusan itu loh, itu yang tidak ada dasarnya, terus-terusan. Yang ada pun hadisnya dhaif, ya. Yani yaqnutu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi hatta farqa dunya. Nabi kunut senantiasa di salat subuh sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini dianggap sahih oleh Imam Syafi'i. Wajar tidak? Ya wajar. Penilaian terhadap hadis wajar, ulama terkadang beda pendapat. Sehingga bisa jadi beda pendapat, terkadang penilaian terhadap hukum halal haram, terhadap hukum sunnah atau bid'ah, terkadang beda pendapat. Contoh sedekap setelah yakni ruku'. Kalau menurut Syekh Albani, dan ini khilaf yang sangat kuat, menurut Syekh Albani sedekap setelah ruku' adalah bid'ah. Bid'ah tidak tanggung-tanggung. Bid'ah. Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Jadi khilaf ulama dalam menghukumi halal atau haram. Bisa jadi khilaf dalam menghukumi bid'ah atau sunnah. Makanya kalau ada yang berpendapat kunut subuh bid'ah, itu yang kunut subuh juga jangan jangan merasa tersinggung dibid'ahkan, enggak, karena demikian pendapatnya. Harus menghormati kepada yang mengatakan bid'ah. Yang menghukumi bid'ah pun menghormati kepada yang kunut subuh. Menghormati, hanya dia harus mengamalkan yang dia yakini. Jangan bebas. Oh, nggak apa-apa. Karena apa bebas? Karena khilafnya mu'tabar. Oh, nek khilaf mu'tabar bebas ya nih. Lah, wajib memilih yang kuat, jemaah. Jelas ya? Jadi khilaf dianggap mu'tabar, artinya dalam hal kita mensikapi perbedaan tersebut. Tapi kalau khilaf tidak mu'tabar, maka kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada toleran kalau khilafnya tidak mu'tabar. Contoh khilaf kita dengan orang Syiah. Kata kita Abu Bakar ahlul jannah, mulia. Kata Syiah Abu Bakar ahli neraka. Ini khilaf mu'tabar tidak? Tidak. Jangan, oh enggak apa-apa kita toleran. Jangan menyesatkan Syiah yang berpendapat kafirnya Abu Bakar. Lah, ini khilaf gair mu'tabar ini jemaah. Jelas ya? Itu khilaf, makanya dilihat khilaf itu. Khilaf itu dilihat apakah ini perkara yang sudah disepakati, masalah akidah atau khilaf dalam masalah fikih yang memang ada ruang ijtihad di situ. Jelas jemaah ya? Jadi kita bahkan jemaah, saking tolerannya dalam masalah kunut subuh, kalau kita bermakmum kepada imam yang kunut subuh, maka tidak masalah. Dalam poin ini kita juga makmum kunut. Saking toleran dalam masalah ini. Masalah salah nanti salah yang nanggung imam. Tapi kalau antum jadi imam, ya jangan mengikuti jamaah yang jamaah maunya kunut subuh, kecuali kalau kita mengimami kaum yang menganggap kunut subuh itu wajib sehingga tidak sah salat kalau tidak kunut subuh, dan kita kalau mengimami tidak kunut subuh akan menimbulkan masalah, maka kalau menurut saya sih ya sudah jangan jadi imam saja kalau gitu. Cuman kalaupun harus jadi imam, Syekh Utsaimin mengatakan boleh kunut di posisi demikian. Karena kalau tidak kunut timbulnya fitnah, ribut, kacau. Ya kalau saya pikir ya nggak usah jadi imam, walaupun dipaksa Tapi kalau memang monggo nggak apa-apa kunut atau tidak kunut gitu ya. Tapi kalau dipaksa juga tapi jamaah maunya kunut, maka imam saat itu kunut demi menghindari fitnah. Fitnah itu maksudnya keributan dan semisal. Jelas jamaah ya? Itu saking apa? Saking kita nih harus toleran di dalam masalah khilafiyah yang mu'tabar. Contoh jemaah, dalam mazhab Maliki, anjing itu makruh, bukan halal. Tolong dibedakan ya. Dalam mazhab Maliki, anjing itu makruh. Yani makan anjing, daging anjing itu jemaah. Itu makruh. Ini mu'tabar tidak? Mu'tabar. Karena khilaf ulama. Bahkan menurut mazhab Maliki, anjing tidak najis. Mu'tabar ini mu'tabar. Lalu kita sekarang, karena khilafnya mu'tabar, ya boleh-boleh saja mau makan anjing ya monggo.
Nggak boleh demikian. Kita harus menyatakan mazhab Maliki ini lemah, nggak boleh diikuti. Ya, tapi kalau ada yang berpendapat, monggo silakan. Bukan monggo silakan. Artinya kita hormati. Karena ini khilaf yang mu'tabar, bukan sesat yang enggak, karena khilaf mu'tabar. Itu maksudnya khilaf mu'tabar ya. Jadi kalau khilaf mu'tabar kitanya bebas milih, berarti ya mau makan anjing ya monggo silahkan saja, karena khilafnya mu'tabar. Tidak demikian. Jadi sikapnya penuntut ilmu apalagi harus memilih pendapat yang kuat. Kita ini wis terang ya, Mas. Yes, ya, cukup ya insyaallah tafsir al-isti'adzah. Kita lanjut nanti tafsir ta'awud ya. Dan hukum ta'awud, serta nanti akan kita kaji kapan momen-momen dianjurkan ta'awud. Ada jemaah. Di antara momen ta'awud dianjurkan ketika melintasi tempat yang dianggap angker. Tuh, Islam memberi solusi. Jadi kalau melintasi tempat yang angker jangan ngomong permisi mbah, putu mau lewat mbah, jo ganggu mbah. Itu kebiasaan Abu Jahal itu. Justru Nabi mengajarkan ta'awud. Kita sudah punya penangkal gitu istilahnya yang diajarkan Nabi. Dan siapa yang melindunginya? Allah Subhanahu wa taala. Bukan mbah lagi. Nek mbah turu piye? Mbah turu. Makanya sempat marah itu mbah itu, katanya kan tiap orang kalau ke situ suka ngasih biasa kopi apa? Kopi apa biasanya? Kopi pahit. Mbah marah. Aku bendino dikei kopi pahit. Lah turu-turu aku. Mbuh sesekali yo. Fried chicken apa-apa ngono. Gitu insyaallah kita lanjut ya tafsir al-isti'adzah wa ahkamuha. Nah, monggo kalau satu pertanyaan, dua pertanyaan. Nih, monggo Pak. Taib. Ada dua ya pertanyaannya, bagaimana kalau imam itu bacaannya tidak benar? Sebagaimana tadi ya, kalau tidak benar merubah arti berarti sholatnya tidak sah. Yang merubah arti surat apa? Surat apa coba? Al-Fatihah. Tapi kalau merubah arti di selain Al-Fatihah atau salah tapi tidak merubah arti, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamda, itu tidak merubah arti, tidak apa-apa aja mah, sholatnya sah. Ya kan? Harusnya apa? Alhamdulillah, tapi dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Atau malikinya kepanjangan. Makanya tolong diperhatikan para imam ini, kalau baca mad itu nek ndak panjang, ya jangan dipanjang-panjangkan. Maliki itu cuma 2 harokat atau dibaca tanpa panjang, tanpa mad. Maliki atau maliki, jangan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, piro iku ma itu. Ya. Jadi jangan sampai kepanjangan. Jadi Pak, kalau memang membuat sholatnya tidak sah, yang pertama tentu dimusyawarahkan agar kalau dia imam tetap ya diganti atau diberikan pemahaman suruh perbaiki Al-Fatihah. Makanya jenengan nek ngaji itu kepada orang yang alim tentang bacaan Quran, perbaiki Al-Fatihah dulu. Jenengan nek ngaji itu perbaiki, tes. Jadi jenengan ngaji di hadapan orang alim yang alim tentang ilmu qiraah, dites dulu Al-Fatihah jenengan wis bener atau belum. Kalaupun salah, nek salahnya bukan salah jali, bukan lahnun jali, ya lumayan, walaupun tetap diperbaiki, tapi lumayan daripada salahnya lahan jali. Insyaallah ya diganti ya. Kalau memang jelas-jelas seperti itu berarti sholat kita tidak sah para jemaah. Ya konsekuensinya kita sholat lagi kalau memang demikian imamnya ya. Terus yang kedua, kalau imamnya cepat-cepat bagaimana? Kalau cepat dalam arti kita masih bisa mengikuti dan imam ini tidak menghilangkan rukun sholat itu tumakninah, cepat ya tapi masih tetap tumakninah, maka ikuti. Namun kalau cepat sampai tidak tumakninah imamnya, seperti contoh yang sholatnya tarawih berapa menit, 7 menit dalam 23 rakaat, itu jelas sholatnya secara hukum fikih sholatnya tidak sah aja mah, karena tidak tumakninah. Nah seperti itu jangan diikuti. Ya kita sholat sendiri. Kalau masih bisa ikuti, jangan memisahkan dari jamaah tetap. Walaupun tetap imam tadi kalau bisa dinasihati oleh pihak takmir atau pihak yang berwenang di situ untuk
jangan terlalu cepat-cepat ya, apalagi di belakang kita ada orang tua, orang lemah dan semisal. Nggih. Cukup Pak ya? Monggo yang lain. Terakhir nggih, monggo. Waktu sholat untuk makmum lurus dan dapatkan stop untuk kesimpulan sholat. Nah, sering kita jumpai, kita berusaha untuk mendapatkan dari ikhwan yang lain itu tidak mendapatkan kesimpulan sholat itu tanggung sendiri-sendiri apa imam yang nantinya menanggung ketika kesimpulan sholat. baik. Yang pertama para jemaat, tolong diperhatikan, bagi imam dia ditugaskan untuk mengatur shaf ya. Jadi imam yang bertugas dan itu wajib bagi imam. Makanya imam itu kalau ngatur shaf itu bukan basa-basi, bukan hanya kadang-kadang imam nggak noleh-noleh ke belakang tapi sawu dianya nggak noleh ke belakang. Maka imam itu disunahkan menghadap makmum itu 2 kali. Satu ketika mau takbiratul ihram ketika ngatur shaf. Yang kedua ba'da salam ketika zikir ba'da salam. Jadi zikir ba'da salam itu menghadap, jangan zikir imamnya tidak menghadap ke makmum. Disunahkan. Karena Nabi SAW idza ansarafa min salatihi yani yaqbal biwajhi alaina. Nabi itu kalau selesai salat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Demikian. Nah, jadi imam yang mengatur. Cuman kalau memang imam tidak berdaya ya, tidak berkuasa dan makmum sendiri yang memang tidak mau rapat ya shafnya, maka ya tentu dikembalikan semua kepada makmum. Terus jamaah yang satu ingin rapat, yang satu tapi tidak mau, maka itu dikembalikan kepada masing-masing para jamaah. Jadi tidak semua mengandung dosa imam, tidak. Jadi masya Allah, kalau imam itu benar, makmum dapat pahalanya. Dan imam kalau salah, makmum tidak dapat dosanya. Alhamdulillah. Ya, jadi dosanya ditanggung imam sendiri kalau imamnya yang salah. Maka sholat berjamaah itu kalau imamnya benar, alhamdulillah makmum dapat pahala banyak. Maka pilihlah imam yang bagus sholatnya. Selain bagus bacaan juga bagus sholatnya. Ada yang bacaannya bagus tapi sholatnya kurang bagus, kecepatan dan yang semisal misalnya. Jadi dalam hal ini merapatkan shaf ya, hukumnya wajib bagi makmum. Dan memang rapat ini sendiri para jemaah berbeda pendapat para ulama antara harus nempel atau tidak ya. Yang penting rapat itu jangan sampai yakni ada sampai 1 orang masuk di situ. Celahnya itu loh jemaah, 1 orang. Dan kita sebagian masjid bisa seperti itu. Jadi celah itu jangan sampai ada 1 orang. Kalaupun ada celah selama dekat tidak harus nempel. Sebagian pendapat ulama tidak harus nempel, dan kita sering menyaksikan di Saudi Arabia para masyayikh kita pun kalau sholat nggak sampai nempel seperti kita itu. Cuma nempel juga lebih afdal gitu, karena memang dalam hadisnya demikian. Yani yuzliku ba'duna ba'dhan, kami menempelkan satu sama lain. Yuzliku itu lazaqo itu artinya nempel. Cuman tidak pun tidak masa berarti menimbulkan menunjukkan tidak makna merapatkan shafnya. Makna merapatkan shaf itu apa, nempel atau tidak? Nah, ini yang menjadi khilaf para ulama. Insyaallah selama tidak terlalu jauh ya, jauh sampai, dan biasanya sholat kalau pakai sajadah masing-masing ini musibahnya ini. Ya, ini satu sajadah dan sajadah kadang-kadang kosongnya bisa untuk satu shaf satu orang masuk di situ. Ya. Sajadah kan tidak bisa dirapatkan, lebarnya segitu. Oh, sajadah yang rapat tapi kakinya tidak rapat, betul. Ya, ya. Baik, demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk suruk sudah? Baik. Belum ya?